Call you. Kimberly, you sure you've got everything? Credit card? Dia adalah Kimberly. Dia akan pergi liburan dengan teman-temannya. Namun pas mobilnya berangkat, sepertinya ada kebocoran di mobilnya. Pada saat berhenti di lampu merah, ia dikejutkan dengan kedatangan seorang nini-nini yang tiba-tiba menjatuhkan kaleng ke jalanan. Dan itu mereka anggap hal lucu. Lalu pas lanjut jalan, Kim melihat bis sekolah yang menurutnya tampak aneh. Lalu ia pun menyetel berita pada radionya dan yang muncul adalah berita tentang sekarang tuh bertepatan hari ke 1 tahunnya kecelakaan pesawat 180 yang ada di film Final Destination pertama ya. Saya sudah bahas film pertamanya ya, kalian bisa langsung nonton aja. Nah, namun nih, tiba-tiba ternyata itu penglihatan dari Kim. Dan benar saja, tanda-tanda yang sama pun muncul. Jadi Kim yang panik pun berusaha menghalangi mobil-mobil yang ada di belakang untuk berjalan, sehingga mengundang polisi datang. Di saat polisi sedang berusaha menenangkan Kim itulah, tiba-tiba kecelakaan pun benar terjadi dan disayangkan teman-teman Kim pun harus meot. Di kantor polisi, orang-orang yang selamat pun dikumpulkan dan Kim dimintai keterangan. Di sini Pak Polisi awalnya kurang percaya bahwa itu semua hanya sebatas firasat Kim. Namun setelah melihat kepanikan Kim yang luar biasa, ia pun tampaknya mulai percaya. Singkat cerita, pas di rumah, Kim pun menceritakan kejadian itu pada ayahnya. Sontak si ayah pun percaya. Kita pun dialihkan lagi kepada Louis, salah satu orang yang selamat dari kecelakaan itu. Nah, berhubung dia habis menang lotre nih, jadi dia pun membeli barang-barang baru. Dan yang biasanya dia makan mie-nya pun dibuang begitu saja. Dan di saat ia ingin masak, tanpa sadar ada tempelan kulkas yang nepluk ke makanan dia. Dan malah ia masukin ke oven. Nah, sambil menunggu makanannya matang, ia pun mencoba jam barunya. Namun ovennya malah meledak yang membuatnya kaget sehingga cincin yang barunya itu jatuh ke lubang cuci piring. Lalu cerobohnya jam tangannya nggak dilepas dulu, ya macet lah pas mau ngambil cincinnya. Namun inilah yang terjadi. Tapi untungnya dia selamat dengan cara keluar dari jendela. Tetapi berita kematian Louis pun mulai disiarkan dan itu membuat Kimberly agak panik. Pada malam harinya, Kim pun mencari keberadaan Claire lewat medsos. Claire ini adalah seorang wanita satu-satunya yang selamat dari rantai kematian di Final Destination pertama. Berpikir bahwa ini semua ada kejadian yang sama dengan penerbangan 180, maka Kim memutuskan untuk menemui Claire. Disinilah Claire tinggal, yakni di sebuah rumah sakit jiwa. Sebelum Kim menemui Claire, ia diminta untuk tidak membawa ponsel, pisau, silet, golok, pacul, cangkul, dan benda tajam serta berbahaya lainnya. Dan beginilah keadaan Claire sekarang. Nah, di sini Kim meminta bantuan Claire untuk menyelesaikan rantai kematian ini karena hanya Claire lah yang bisa membantunya. Namun Claire yang masih trauma atas kejadian masa lampau pun menolak untuk membantu Kim. Justru Kim disuruh pulang saja dan senantiasa berhati-hati. Di saat Kim pulang, di rumah udah ada Pak Polisi yang menunggunya karena ia berniat menyelesaikan masalah ini dengan Kim. Plus, Pak Polisi juga udah percaya nih padanya. Tapi tiba-tiba Kim merasakan banyak burung di sekitarnya padahal di situ nggak ada apa-apa. Merasa ini bertanda, ia pun bergegas untuk menemui Ibu Nora dan anaknya. Soalnya dialah orang selanjutnya yang akan mati setelah Louis. Sementara itu, anaknya Ibu Nora akan melakukan perawatan gigi di rumah sakit gigi. Nah, tanpa sadar di akuarium ada ikan yang menyambat mesin bluk-blukan cai sehingga membuat airnya muncrat keluar. Tapi anehnya ya, tiba-tiba ada burung yang nerobos masuk lewat jendela di ruang tunggu sehingga jendelanya pun pecah. Akibat colokan yang kena air akuarium membuat mesin-mesin yang ada di ruangan perawatan mati dan gantungan mainan ikan itu sempat masuk ke mulutnya. Namun untungnya ada suster yang mengambil mainan tersebut. Di saat mereka keluar, muncullah Kim yang meneriakkan mereka untuk berhati-hati. Namun inilah yang terjadi.
Di saat Kim dan Pak Polisi ingin menyerah, muncullah Clear yang berubah pikiran dan berniat membantu mereka. Di sini Clear membawa mereka ke sebuah tempat, yakni tempat di mana perawat mayit berada, yang katanya dia pasti tahu sesuatu tentang hal ini. Dan inilah orangnya. Di saat mereka meminta bantuan, si perawat mayit hanya berbicara kehidupan baru. Di sini mereka malah blenger dengan jawaban dari si perawat mayit. Singkat cerita, mereka sudah berada di pom bensin untuk mengisi bensin. Nah, disinilah Kim mendapat penglihatan bahwa adanya seorang wanita yang mengendarai mobil van putih lalu nyebur ke danau. Dan disinilah mereka berteori bahwa mereka harus menyelamatkan Isabella, yakni ibu yang mengandung bayi yang menggunakan mobil van putih. Karena yang dimaksud si perawat mayit tadi adalah mereka harus menyelamatkan bayinya yang akan lahir ke dunia. Pak Polisi yang sudah mendapatkan identitasnya pun memerintahkan bawahannya untuk mengamankan Isabella. Sementara itu, yang lainnya dikumpulkan kembali oleh Kim untuk diberikan ponsel khusus yang dimana jika ada kejanggalan mereka harus menghubungi satu sama lain untuk melindungi satu sama lain. Namun, Ibu Nora yang masih terpukul atas kepergian anaknya pun memilih pergi dan pasrah sajalah, mau mati mau apa pasrah aja. Karena dia mau nyusul anaknya ke surga katanya. Eugene pun malah meremehkan hal ini sehingga ia pun ikutan pergi. Tapi nih, di saat Rory sedang membereskan barang-barang, tiba-tiba ia hampir saja tertimpa barang-barang. Dan barang-barang itu membentuk bayangan orang dengan banyak kail di tangannya. Mendapatkan firasat buruk bagi Eugene dan Nora, Kim pun langsung cepat-cepat menyusulnya. Dan benar saja, Eugene dan Nora sedang berada bersama seorang kakek yang membawa banyak tangan manekin yang ada pengkaitnya. Dan inilah yang terjadi. Eugene pun balik lagi sambil ngamuk-ngamuk lalu mengambil pistol milik polisi yang ingin menembak dirinya sendiri. Namun itu tak berfungsi karena sekarang bukan gilirannya. Di keesokan harinya mereka berniat untuk menuju ke sel di mana Isabella diamankan. Namun di sel sendiri Isabella mau melahirkan sehingga Pak Polisi yang ada di sana pun harus mengantarkan Isabella ke rumah sakit. Sehingga membuat mereka pas-pasan di jalan dan mobil yang dikendari Kim CS pun hilang kendali lalu nyusur ke pekarangan orang yang hampir saja menewaskan mereka karena pelaron-pelaron itu. Tapi untungnya Isabella selamat dan mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Sedangkan Kim CS akan dievakuasi dulu oleh petugas sehingga ada salah satu mobil wartawan yang kegetruk batu yang membuat tangki bensinnya bocor dan bensinnya pun mengalir lewat pelaron sehingga inilah yang terjadi. Si wanita dan Rory pun meot. Singkat cerita, Pak Polisi dan Kim dan Clear pun menuju ke rumah sakit untuk melihat Isabella. Sesampainya di sana, mereka pun langsung mencari keberadaan Isabella dan Eugene yang tadi dibawa oleh petugas. Di saat Kim dan Pak Polisi sudah menemukan Isabella, posisinya Isabella sudah melahirkan sehingga mereka pun bahagia. Tetapi di saat Clear menemukan Eugene, tiba-tiba Eugene dan Clear pun meot, dan dari situ Kim sadar bahwa wanita yang nyebur dengan van putih adalah dirinya. Jadi sekarang gilirannya, sehingga dia langsung berlari menuju mobil van ambulan yang ngegas ke danau. Pak Polisi pun mengejarnya dan berusaha untuk menyelamatkannya. Setelah selamat, tadi Kim sebenarnya sempat koma, namun sudah sadar dan mereka pun sudah berhasil mencurangi kematian. Di akhir film kita diperlihatkan Kim dan Pak Polisi sedang makan bersama dengan keluarga anak yang ada di pekarangan waktu itu. Namun inilah yang terjadi. Film pun tamat.